malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara rutin kita Maulid malam Jumat di Yayasan Al-Fakhriyah bersama guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dan di malam hari ini peringatan daripada haul Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad yang kita peringati dari sejak wafat beliau sekitar 311 tahun yang lalu beliau wafat, dan hingga saat ini kita masih mengenang beliau. Hingga saat ini kita masih menyebut nama beliau. Hingga saat ini kita masih mengambil keberkahan dari beliau, ilmu beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya keluarga dekat yang udah wafat. Tapi apakah diingat oleh kita? Enggak. Berlalu 1 minggu, 2 minggu, habis begitu saja. Bahkan terkadang orang tua kita sendiri yang wafat, berlalu sekian minggu, sekian bulan, kita udah dengan aktivitas kita sendiri dan sudah melupakannya. Berapa banyak tokoh-tokoh politik, orang kaya raya yang ketika dia hidup followersnya banyak, pengikutnya banyak, tetapi begitu mati berlalu habis begitu saja. Tapi lihat sosok Abdullah bin Alawi Al-Haddad, 311 tahun. Beliau wafat di kota Tarim di Hadramaut. Kita di Al-Fakhriyah di Indonesia ribuan kilometer. Saya mau tanya, di sini ada nggak di antara kita yang satu zaman sama Habib Abdullah Haddad? Kagak. Di sini ada gak yang pernah ketemu sama Habib Abdullah Haddad? Enggak. Tapi kok bisa? Kita nggak kenal, kita nggak ketemu, kita nggak lihat. Tapi kita di sini mencintai Abdullah Haddad. Kita di sini membaca ratibnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita di sini mengkaji kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Enggak cuma di sini, di berbagai tempat, di berbagai penjuru dunia kitabnya Habib Abdullah Haddad dibaca. Padahal beliau wafat 311 tahun yang lalu dan enggak ada seorang pun dari kita yang pernah ketemu beliau. Apa ini semua? Kalau bukan karena Allah, Tuhan yang menciptakan Abdullah Haddad, yang menjadikan keberkahan Abdullah Haddad seperti ini. 311 tahun beliau wafat, tetapi nama beliau masih disebut. Allah yang membuat itu, Allah yang menentukan itu. Tahu gak kenapa? Karena sosok Habib Abdullah Haddad adalah sosok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yang dinyatakan oleh baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Idza habballahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah, fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibrilu fi ahli sama, ya ahli sama, inna Allaha yuhibbu fulana ibn fulanin fa'ahibbuh, fayuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Dipanggil oleh Allah, wahai Jibril, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya Fulan bin Fulan. Engkau wahai Jibril wajib cinta kepada itu hamba. Subhanallah. Malaikat Jibril yang agung, pemimpin dari para malaikat, Allah wajibkan kepadanya untuk cinta kepada seorang hamba yang terbuat dari darah dan daging. Wajib cinta. Enggak sampai di situ. Setelah diperintahkan itu, Jibril memanggil seluruh penduduk langit, para malaikat, arwah tahirah, arwahnya para nabi, para aulia, seluruh penduduk langit dipanggil. Pengumuman, undang-undang datang dari Allah. Apa itu? Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan, maka kalian semua wajib cinta kepadanya. Masya Allah.
seluruh penduduk langit mencintainya. Kemudian setelah itu kata Nabi, "Tsumma yudha' lahul qabul fil ard." Kemudian Allah letakkan baginya penerimaan oleh penduduk bumi ini. Semua yang ada di bumi mencintainya, menerimanya dengan lapang dada. Ini kita buktinya sekarang. Kita penduduk bumi ini. Kita nggak kenal sosok Habib Abdullah Al-Haddad, tetapi kita di sini semua cinta kepadanya. Semua membacakan Fatihah untuk Habib Abdullah Haddad. Ada yang dibayar di sini baca Fatihah bakal Habib Abdullah Haddad? Nggak ada yang dibayar. Tapi ini tergerak dari dalam hati kita yang paling dalam. Siapa yang menggerakkan itu? Yang menggerakkan hati kita untuk cinta kepada Abdullah Haddad, untuk bertawassul kepadanya, untuk percaya kepadanya, kalau bukan Allah yang mencintai Habib Abdullah bin Alul Haddad. Sosok yang istimewa. Yang jadi pertanyaan besar, kok bisa ya Habib Abdullah Haddad dicintai oleh Allah semacam itu? Sebenarnya sederhana. An-Nabi SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahih wal Imam Abu Nuaim, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan fi hadis qudsinya, bahwasanya ma tagarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah Ta'ala bilang di dalam hadis qudsi yang sahih, seorang hamba ketika mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku sukai dari hamba itu adalah tatkala dia melaksanakan hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Perkara yang wajib, baik itu dari segi perbuatan atau meninggalkan. Artinya perkara yang wajib dilakukan, dia lakukan. Perkara yang wajib ditinggalkan, dia tinggalkan. Allah suka dari hambanya ketika mendekatkan diri dengan perkara wajib. Terus Allah Ta'ala bilang, wala yazalu 'abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku terus menerus melakukan perkara yang dianjurkan, yang sunnah, baik dari segi al-fa'il wa tark, melakukan perkara yang dianjurkan atau meninggalkan perkara yang dianjurkan untuk ditinggalkan, perkara yang makruh. Dia terus menerus seperti itu hingga dia mencapai satu titik, hatta uhibbah, titik di mana Allah katakan, aku cinta kepada hambaku. Allah. Ini langkah yang Allah sendiri nyatakan di dalam hadis qudsi untuk mencapai titik kecintaan Allah kepada hamba, yaitu dengan melaksanakan kewajiban dan memperbanyak daripada sunnah yang disunnahkan. Maka itu Al-Habib Abdullah Haddad sendiri, beliau katakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Enggak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad melainkan saya berharap bahwa saya telah menjalankannya dan mengamalkannya. Dan itu enggak gampang, saudara. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menghitung sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam sholat aja itu lebih dari 1000. Kita sholat nih, ntar sholat isya, itu di dalam sholat isya itu terdapat lebih dari 1000 sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Tahu gak? Ya kita aja nggak tahu, ulama aja kagak tahu. Hanya orang-orang besar dari para fuqaha, para ulama yang tahu betul itu semua. Itu baru sunnah dalam sholat, belum sunnah-sunnah yang lain. Wal Habib Abdullah Haddad bilang nggak ada satu sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan saya telah menjalankannya. Masya Allah. Maka itu ketika beliau menjalankan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad, beliau mencapai itu titik. Apa puncaknya? Hatta uhibbah. Allah. Alangkah manisnya ucapan ini. Hatta uhibbah, hingga aku cinta kepadanya. Allah, Allah.
Terus Allah bilang, fa idza ahbabtuhu, kalau aku dicinta kepada hambaku, bagaimana itu keadaan hamba? Seperti yang tadi disebutkan, Jibril wajib cinta, penduduk langit wajib cinta, penduduk bumi dijadikan oleh Allah menerimanya. Masya Allah. Hadirin, kita nih diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu dengan apa namanya? Dengan bentuk yang paling bagus, paling sempurna. Kita nih bisa melihat dengan apa kita bisa melihat? Dengan mata. Ini mata, kalau kita teliti atau para ahli meneliti, ini komponen yang sangat rumit sekali. Subhanallah, Allah yang ciptakan. Dan dengan mata ini kita bisa melihat alam raya ini. Kamera yang paling bagus pun yang pernah diciptakan oleh manusia nggak bisa sehebat lensa mata kita. Ini ciptaan Allah, kita bisa melihat dengan mata kita. Pendengaran, kita bisa dengar pakai apa? Nih, pakai telinga. Allah ciptakan di dalam telinga kita itu ada genderang telinganya. Mekanisme yang rumit, yang sempurna. Dengan ini kita bisa mendengar. Dan orang-orang berbeda kualitas pendengarannya. Tetapi ya, mikrofon bagaimanapun, speaker seperti apapun yang diciptakan nggak bakal pernah bisa seperti telinga kita. Kita bisa mendengarnya dengan telinga kita. Ini tangan. Subhanallah. Dengan tangan kita bisa menjamah, kita bisa pegang ini, kita bisa menjamah. Ini di dalamnya nih, susunan tulangnya rumit. Suruh orang bikin kayak begini sempurna nggak bakal pernah bisa. Hadza khalqullah. Ini kita bisa menjamah dengan di tangan, melangkah dengan kaki kita. Hadirin, ini kita umumnya manusia. Tapi tahu gak, para aulia tuh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah Ta'ala bilang, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku kalau udah cinta kepada hamba, hamba itu mendengar, kita mendengar dengan apa? Dengan telinga. Allah Ta'ala bilang, Allah yang menyatakan, hamba itu yang aku cintai, dia mendengar dengan aku, melihat dengan aku. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsiru bih. Dan aku yang menjadi tangannya ketika dia menjamah, katanya Allah. Aku yang menjadi kakinya ketika dia melangkah. Saya nggak tahu bagaimana mereka itu dengan anugerah ini. Kita cuma bisa cerita yang merasakan mereka. Mereka adalah sosok yang sempurna, khalifatullah, anugerah yang begitu agung dari Allah untuk mereka. Kalau mereka meminta, itu waktu juga digabul oleh Allah. Jangankan mereka, kita minta sama Allah dengan berkat mereka, kontan dikabulin oleh Allah. Itulah sosok yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan untuk mencapai martabat itu, ini dia, jalankan kewajiban, perbanyak yang sunnah. Wal Habib Abdullah Haddad, lihat, beliau jalankan itu hingga menjadi sosok yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah. Kita ketika mengkaji sejarah kehidupan Habib Abdullah Haddad, kita akan dapati sosok yang betul-betul mempersembahkan jiwa raganya kepada Allah. Sosok yang kalau kita baca surat Thaha, kita akan melihat pada sosok Abdullah Haddad. Apa dalam surat Thaha? Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, wastana'atuka li nafsi.
kita bakal dapetin ayat itu pada sosok Habib Abdullah Haddad. Ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha habahum wa asgahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al balaya wa yakshifu ar razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Habib Abdullah Haddad sendiri mengatakan tentang mereka nih, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka adalah hamba Allah, hamba yang mengabdi kepada Allah dengan arti kata penghambaan yang sesungguhnya. Ibadun kiraman, yang mana mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, sehingga ganjarannya Allah mendahulukan mereka di atas sekalian hamba. Dari sejak usia kecil ke usia muda, beliau totalitas untuk Allah. Bayangin, di usia 7 tahun, 8 tahun, atau lebih muda dari itu, masih belajar, kalau kita itu masih belajar alif ba ta di Mi'lamah. Kalau bahasa kita belajar di TPA, Mabadi'ul Ulum. Habis ngaji, habis belajar, nggak langsung pulang ke rumah. Kalau bocah kan anak-anak kita tuh, habis belajar TPA sore nggak pulang ke rumah. Ngapain? Main dulu. Habib Abdullah Haddad tuh pagi, habis belajar di TPA, nggak langsung pulang. Cuman bukan main. Apa yang dia lakukan? Pergi ke Masjid Ba'alawi atau ke Masjid Maghalid. Kebetulan rumahnya Habib Abdullah Haddad, rumah orang tuanya itu persis depan-depanan sama rumahnya Habib, sama Masjid Ba'alawi, nggak jauh dari Masjid Maghalid. Jadi habis belajar nggak langsung pulang ke rumah, pergi ke Masjid Ba'alawi atau ke Masjid Maghalid. Ngapain? Sholat duha, sholat sunnah. Berapa banyak? Antara 100 rakaat sampai 200 rakaat. Itu tiap hari. Hadirin, kita ini yang udah pada dewasa, suruh sholat, jangankan 100 rakaat, 20 rakaat aja beratnya minta ampun. Ini Abdullah Haddad di usia itu, di usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tiap hari 100 rakaat atau 200 rakaat. Enggak berat apa? Berat. Tetapi beliau merasakan kenikmatan dalam hal itu, sehingga bukan berat yang beliau rasakan, asyik, menikmati. Bagaimana enggak ketika beliau menyadari saat sholat, saat munajat kepada Allah, beliau berinteraksi dengan kekasihnya Allah Ta'ala. Makin lama makin asyik. Itu yang dirasakan oleh sosok Abdullah Haddad di usia itu. Sampai beliau sendiri bilang kepada murid-muridnya, beliau katakan, terkadang tuh beberapa murid-murid datang kepada Habib Abdullah Haddad untuk mengajukan beberapa pertanyaan agar dijawab oleh Habib Abdullah Haddad. Dan seringkali Habib Abdullah Haddad itu ngasih jawaban ringkas. Kita kan kalau ngasih pertanyaan kepada guru kita pengen dijawab jelas, panjang lebar. Kalau dikasih ringkas, ya kayak ada yang kurang gitu. Habib Abdullah Haddad ketika ditanya sama beberapa muridnya suatu pertanyaan, seringkali menjawab dengan jawaban yang ringkas. Habib Abdullah Haddad sadar bahwa mereka murid-muridnya merasa ada sesuatu yang kurang, kok nggak dikasih jawaban panjang lebar, padahal itu yang mereka harapkan. Hingga Habib Abdullah Haddad bilang kepada mereka, wahai murid-muridku, kalau saya kasih jawaban yang ringkas, terima aja udah. Tahu kenapa? Fa inni atakallaful hudura ma'akum takallufa. Sebab saya ini memaksakan diri untuk bisa memfokuskan pikiran saya kepada kalian. Maksudnya apa? Saya ini lagi bersama Allah setiap saat.
Sehingga kalau mau ngomong sama kalian mesti maksain diri fokus kepada kalian. Masya Allah. Kita kan kalau sholat maksain diri untuk khusyuk. Nah ini sebaliknya. Ini sebaliknya. Dia maksain diri untuk bisa fokus sama kita. Kalau sama Allah udah otomatis. Makanya Sayyidina Junaid bin Muhammad, Imam Ta'ifatus Sufiyah, Sayyidut Ta'ifatus Sufiyah di Baghdad, beliau bilang, orang-orang selama 30 tahun menyangka kalau saya berkomunikasi dengan mereka, saya berbicara dengan mereka, padahal selama ini, selama 30 tahun saya tidak berbicara dengan siapapun dari mereka, saya hanya berbicara dengan Allah. Martabat yang sangat tinggi di dalam keyakinan. Wah, ini kita dapetin pada sosok Abdullah bin Alwi al-Haddad. Maka itu nggak heran murid-muridnya orang hebat semua. Dan beliau juga berguru kepada orang-orang hebat. Nggak sembarangan milih guru. Nggak sembarangan Habib Abdullah Haddad milih guru. Sekelas Syekh Ali bin Abdullah Baras menawarkan dirinya untuk jadi guru kepada Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad nggak mau, karena betul-betul beliau pilih. Dan Habib Abdullah Haddad sendiri bilang, saya memiliki guru sekitar 140 guru yang tersebar di berbagai penjuru, dan setiap orang dari mereka adalah orang besar di masanya. Di antara guru-gurunya Habib Abdullah Haddad ada namanya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid dan putranya Al-Habib Syekh bin Abdurrahman bin Syekh Aidid. Al-Habib Abdurrahman bin Syekh ini sang ayah, beliau adalah muridnya Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan putranya Al-Habib Syekh bin Abdurrahman terkenal seorang yang tenggelam di dalam lautan cinta kepada Allah, seorang majdzub. Ya, beliau juga belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim di usia 7 tahun, dibawa sama abahnya, dan mendapatkan pandangan spesial dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abdullah Haddad belajar kepada keduanya. Sampai itu, kalau Habib Abdullah Haddad lagi datang ke daerah Aidid, tempatnya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid, ini Abdurrahman bin Syekh ini muridnya Syekh Abu Bakar langsung. Selalu Habib Abdurrahman mempersilahkan Habib Abdullah Haddad. Padahal itu waktu Habib Abdullah Haddad belum 20 tahun umurnya, masih sangat muda, masih belasan tahun. Dipersilahkan duduk di sampingnya, di atas singgasananya nih, macam begini. Nggak boleh duduk di bawah. Dipersilahkan duduk di sampingnya dan selalu menyambutnya, marhaban bi syekhil jamaah wa sayyidul jamaah. Selamat datang bagi pemimpin para jamaah. Maksudnya apa? Isyarat bahwa ini bakal menjadi pemimpin para aulia. Habib Abdullah Haddad. Wah, subhanallah. Para aulia itu kalau udah kasih pandangan spesial untuk muridnya, waduh, membuat mereka sampai kepada Allah. Kok bisa gitu? Iyalah, sahabat jadi sahabat, sahabatnya Nabi menjadi sahabat yang mulia berkat apa tahu? Berkat mereka memandang dan dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat mereka spesial. Itu yang membuat mereka istimewa. Kalau melihat ibadah, para tabi'in ibadahnya lebih banyak, lebih hebat. Mau lihat bicara ilmu zahir, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang di abad kedua Hijriyah, mereka lebih hebat. Hafal ribuan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Ya. Tetapi yang membuat sosok para sahabat menjadi istimewa, pandangan mereka kepada Rasulullah dan sebaliknya pandangan Rasulullah kepada mereka. Al-Habib Syekh bin Abdurrahman bin Syekh, sang anak ini muridnya Syekh Abu Bakar juga, belajar sama Syekh Abu Bakar usia 7 tahun. Buta huruf. Buta huruf.
Tetapi Habib Abdullah Haddad belajar sama dia. Dan betul-betul seorang wali besar di masanya. Wali besar di masanya. Dan di antara gurunya Habib Abdullah Haddad itu Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tadi kita dengar bagaimana sang guru memuji murid. Sampai ketika terjadi perjumpaan antara Habib Abdullah Haddad dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Itu begitu mereka berjumpa, itu waktu kebetulan ada beberapa sahabat-sahabat Habib Abdullah Haddad, di antaranya Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Hashim mencium kakinya Habib Umar bin Abdurrahman. Adapun Habib Abdullah bin Ali Haddad memeluk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu disebutkan ketika mereka berjumpa, terus keluar, selesai perjumpaan, orang-orang di luar bertanya kepada Habib Abdullah Haddad, "Ya Habib Abdullah Haddad, kaifa wajadta Umar bin Abdurrahman Al-Attas?" Bagaimana kamu dapetin sosok Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Beliau katakan, "Galab warab." Yang saya dapetin sosoknya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, galab warab, hati dan Tuhan. Bas, cuman itu. Enggak ada pada sosok Umar bin Abdurrahman kecuali hati yang bersambung dengan Tuhan, selain itu enggak ada. Hadza Umar bin Abdurrahman. Dan beliau bilang, saya enggak pernah lihat sosok manusia yang lebih mengenal tawadhu seperti tawadhunya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga saya meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada saya tawadhu seperti tawadhunya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Terus orang-orang nanya kepada Habib Umar, "Ya Habib, bagaimana kamu dapetin Habib Abdullah Haddad?" Tadi disebut Tarim turabbi. Kota Tarim mendidik. Ini didikannya Tarim. Allah. Itu kalimat sangat dalam sekali. Tarim turabbi. Enggak cuman itu pujiannya Habib Umar. Habib Umar sendiri yang mengatakan, Abdullah Haddad ini, Sayyid Abdullah Al-Haddad, huwa min ahli qarn sadis. Habib Umar bin Abdurrahman, sebagaimana di dalam kitab Bahjatuz Zaman, beliau katakan Habib Abdullah Haddad ini bukan orang yang seharusnya hidup di masa kita abad ke-11 Hijriyah. Harusnya hidup di abad ke-6 Hijriyah. Di abad ke-6 Hijriyah, masanya Imam Nawawi sebelum itu tuh. Masanya Imam Ghazali. Ternyata ucapan itu sampai kepada Habib Abdullah Haddad. Ini umurnya Habib Abdullah Haddad belum 30 tahun loh itu waktu. Belum 30 tahun. Gurunya Umar bin Abdurrahman Al-Attas udah ngucapin begitu. Dan ini ucapan sampai kepada Habib Abdullah Haddad. Habib Abdullah Haddad dengar gitu bilang, enggak. Seharusnya saya ini min ahli qarn tsani. Saya seharusnya hidup di abad kedua Hijriyah para tabi'in. Walaulal adab laqultu annani min rijali qarnil awal. Walau kuntu ma'ahum lakuntu min afdalis sahabah. Hadzal Habib Abdullah Haddad. Sosok istimewa. Tahu gak? Yang sangat istimewa lagi. Mudah-mudahan kita di sini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa pergi haji, pergi umrah, wa ziarah Nabi Muhammad alaihi afdhalus salawat wa azkar salam. Kita kalau ziarah Nabi Muhammad, ente berdiri pas depan muwajahah. Depan muwajahah tuh, ente mau ngucapin salam kepada Rasulullah. Ente bakal dapetin di atas tuh, di atas apa, syubak, ada tulisan. Itu dari zaman dulu. Ada beberapa ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum antum la tash'urun. Ada beberapa ayat ditulis di situ. Tapi yang menarik tahu apa? Di antara yang tertulis di situ ada satu bait dari qasidahnya Habib Abdullah Haddad. Apa bunyinya? Nabiyyun azimun khulguhul khulugul ladzi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi. Itu satu bait bukan di atas figurah, diukir di tembok
Satu baitnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari diwannya, Nabiyyun azimun khulquhul khuluqul ladzi lahu 'azzama ar-Rahman fi sayyidil qutbi. Enggak sembarangan satu qasidah atau satu bait syair ditaruh di atas tempat itu, tempat yang paling mulia, paling suci di muka bumi, kecuali kalau memang itu syair begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadzal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Hidupnya hanya untuk Allah, untuk berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karya tulis beliau tulis, Nasaih Diniyah, Da'watut Tammah. Ada guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau bilang, saya dengar sendiri, beliau katakan setiap rumah orang Islam itu seharusnya ada kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sekalipun nggak paham, itu kitab jadi jimat di rumahnya. Sebab setiap kitabnya itu menyampaikan orang ke jalan Allah, kepada Allah. Makanya tadi di qasidahnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dikatakan, fakullu man salakat tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waqadi. Setiap orang yang menempuh jalan mencari ridhonya Allah setelah Abdullah Haddad, mereka hanyalah mengambil secercah dari cahayanya Habib Abdullah Al-Haddad. Alhamdulillah, kita ini sekarang di bawah keberkahannya Habib Abdullah Haddad. Nggak ada orang di antara kita di sini nih yang mencari ridha Allah, melainkan insya Allah ada hubungan dengan Habib Abdullah Haddad. Pesan kita di sini, ya, baca kitab-kitabnya Habib Abdullah Haddad. Habib, saya nggak paham. Alhamdulillah di Al-Fakhriyah tiap malam Jumat nih kitab dikaji. Kitab Nasaih Diniyah, ringkas, padat. Kita mau baca Ihya Ulumuddin pusing, wah susah, dalam. Diringkas sama Habib Abdullah Haddad di sini, di dalam kitab Nasaih Diniyah. Ente baca, ente amalin sampai kepada Allah. Dan banyak lagi karya-karyanya. Bib, cuman saya nggak paham nggak apa-apa. Terjemahannya udah banyak di mana-mana. Tinggal kita baca, kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Nggak cuman itu, zikir-zikir yang ditulis oleh Habib Abdullah Haddad kita baca. Ratib Al-Haddad, Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah bilang di dalam ucapannya bahwasanya dahulu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, man wadhab ala qiraat ratibi hadza dhamintu lahu bil mauti ala husnil khatimah. Barang siapa yang rutin membaca ratibku ini, saya jamin wafatnya, ini Habib Abdullah Haddad yang ngomong, saya jamin wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Baca tuh ratibnya Habib Abdullah Haddad. Pagi sore kita baca Wirdul Latif, ringkas, kerjaan apa namanya cuma 10 menit paling lama. Kita baca itu semua. Insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapetin wirid apa namanya, Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif, karya-karya Al-Habib Abdullah Haddad, itu guru-guru kita menekankan untuk dibaca, untuk diperhatikan, untuk disebarkan, ya, sehingga dahulu kalau mereka memberikan ijazah kepada kita itu selalu ijazah zikir-zikirnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wirid-wiridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah kita baca. Dulu kita dapetin tuh ijazah-ijazah dari guru-guru kita membaca Ratib Al-Haddad. Nah sekarang kita baca, kita dapetin dari guru-guru kita ijazahkan untuk hadirin semuanya agar ini semuanya dibaca. Ratib Al-Haddad seperti kita dapat dari guru-guru kita, dari Habib Masyhur, dari Habib Umar, dari Habib Salim Syatiri, dari Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Bagaimana kami mendapatkan ijazah dari Sayyidina Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jendan, dari ayah beliau Al-Habib Salim bin Jendan, dari guru beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Hasan bin Husain, dari ayahnya Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dari ayahnya Al-Habib Hasan bin Abdullah, dari ayahnya Al-Imam Al-A'zam itu Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dengan sanad ini kita baca apa namanya Ratib Al-Haddad, kitab-kitabnya Habib Abdullah Haddad, insyaallah kita tersambung dengan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.